Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu pada saat itu melihat, ya, atau Nabi SAW melihat dan pasukan muslimin pintu gerbang sudah dibuka, menandakan Mekah menyerahkan diri. Begitu masuk pintu gerbang Mekah, Sa'ad sempat berteriak dengan suara keras. Waktu masuk pintu gerbang Mekah, dia mengatakan, hari ini adalah hari pembantaian, hari ini hari menghinakan, hari ini Allah menghinakan Quraisy. Maka Nabi SAW menjawab Sa'ad sambil mengatakan, engkau telah berdusta hai Sa'ad. Hari ini adalah hari pemaafan dan kemuliaan. Hari ini adalah hari kemuliaan Quraisy. Karena ada berita dari langit kalau mereka akan masuk Islam pada saat itu. Nabi SAW lalu memerintahkan agar bendera ditarik dari Sa'ad dan diberikan kepada anaknya yang bernama Qais bin Sa'ad bin Ubadah agar sukunya dari Ansar tidak kecewa dan faham kalau ini adalah hukuman bagi ayahnya. Ini juga pelajaran teman-teman sekalian, ya. Sa'ad bin Ubadah adalah pimpinan orang Ansar dan dia seorang sahabat yang imannya bagus sebenarnya. Bila ia berkata demikian, bisa saja sukunya setuju dan akhirnya melanggar instruksi Nabi SAW. Dan akhirnya tidak jadi menerima Mekah dengan ketenangan, tapi akan terjadi pembantaian karena Sa'ad kepala suku. Juga hikmah Nabi SAW bagaimana bermuamalah dengan para sahabat dengan memberi bendera justru kepada anaknya dan bukan orang suku yang lain, agar Sa'ad tidak kecewa dan akhirnya terjadi pemberontakan dari sukunya. Nabi SAW saat memasuki Mekah segera menuju ke wilayah Gunung Hind yang dikenal sekarang dengan bernama Khif, ya. Wilayah Khif atau Khif adalah wilayah Mekah yang pernah dipakai berkumpul oleh orang-orang Quraisy dan berjanji untuk memerangi dan memusuhi Nabi SAW selama-lamanya. Dan Nabi SAW suruh di situ, kumpul semua di wilayah Khif. Pasukan Islam masuk, kumpul di sana semua. Tunggu saya. Seperti itulah. Nabi SAW memerintahkan seluruh pasukan berkumpul di Khif, dan selama perjalanan menuju ke Khif, seluruh Quraisy melihat dari jendela rumah-rumah mereka pasukan muslimin, dan mereka baru menyadari betapa besarnya pasukan tersebut dan sulitnya mereka bila mereka menghadapi pasukan itu. Saat seluruh pasukan sudah tiba di Khif, maka Nabi SAW mengeluarkan instruksi, jangan bunuh siapapun kecuali 10 orang. 10 orang ini bunuh dimanapun kalian temukan mereka, walaupun mereka bergantung di Ka'bah, memegang kiswah Ka'bah pun bunuh. Di Mekah kan tidak boleh orang membunuh, ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, sungguh wilayah ini telah diharamkan dan dihalalkan untukku di beberapa waktu saja di siang hari ini. Yang pertama yang harus dibunuh adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Tentu nanti masuk Islam radhiyallahu anhu. Ada kisah nanti masuk Islam kita ceritakan insyaallah. Ikrimah bin Abi Jahal ini diperintahkan oleh Nabi SAW untuk dibunuh, wahyu tentunya, ya, karena permusuhan terhadap Islam. Ia dan ayahnya yang telah terbunuh di Badr, Abu Jahal. Dan Ikrimah punya andil dalam membunuh 20 orang dari suku Khuza'ah. Tadi kita jelaskan, ya, awal sebab penyerangan Mekah kenapa? Pengkhianatan suku apa? Bakar. Baru 1 jam yang lalu. Bagaimana kalau sudah seminggu dan sebulan? Suku Bakar yang berkhianat tadi, kan sukunya namanya Naufal yang mengatakan kepada Quraisy, dukunglah kami. Banyak Quraisy yang nolak, tapi diantara yang dukung siapa? Ikrimah bin Abi Jahal sama Safwan bin Umayyah bin Khalaf, lakukan saja, gitu kan. Namun akhirnya itu dia masuk Islam melalui tangan istri namanya Ummu Hakim, nanti kita ceritakan itu. Yang jelas ini kita sebut dulu 10 daftar orang yang harus dibunuh pada saat itu. Yang kedua Hindun binti Utbah, ini istrinya Abu Sufyan tadi, ya, yang telah membunuh Hamzah radhiyallahu anhu di Uhud, karena dia perintahkan itu. Namun akhirnya masuk Islam juga sebelum ketangkap, dan Nabi SAW menerima masuk Islamnya bersama suaminya Abu Sufyan. Nanti kita ceritakan bagaimana Hindun masuk Islam, ya. Tapi dia di sini begitu masuk Mekah disuruh serang, bunuh 10 orang ini. Didapat dimanapun tetap dibunuh. Yang ketiga Abdullah bin Sa'ad bin Abi Syarh. Masih ingat siapa orang ini? Siapa? Terus penulis wahyu saja, satu orang. Dan dia murtad. Fadhal, saya kasih buku. Tadi baru kita jelaskan itu. Sudah lupa.
Wahai warga Balikpapan, jangan mudah lupa. Ya. Dia tadi yang akhirnya mengatakan kepada Quraisy, saya orang yang paling mengenal Muhammad dan seterusnya, memberikan 3 pilihan, gitu kan? Dan dia pernah masuk Islam, lalu dia sengaja masuk Islam untuk berkhianat. Dia mengatakan dia memalsukan wahyu, lalu Nabi SAW mengatakan demi Allah dia tidak memalsukannya. Dan perlu digarisbawahi, Abdullah bin Sa'ad ini adalah sepupunya Uthman bin Affan, bukan sepupu, saudara susuannya Uthman bin Affan. Ini juga nanti dia sempat minta maaf, ya, dan Nabi SAW sebenarnya menerima maafnya tapi berat sekali. Nanti akan ada kisah yang kita jelaskan juga. Sekarang masih daftarnya dulu. Yang keempat, Safwan bin Umayyah bin Khalaf, anaknya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini adalah majikannya Bilal dulu, yang sudah kita ceritakan bagaimana matinya terbunuh di Badar di tangan Bilal radhiyallahu anhu majma'in. Safwan ini juga karena permusuhan terhadap Islam, ia dan ayahnya, namun ayahnya terbunuh di Badar. Ia masuk Islam setelah sahabatnya yang lebih dulu masuk Islam, yaitu Umair bin Wahab al-Jumahi. Memintanya untuk meminta keamanan untuk dari Nabi SAW, dan akhirnya Nabi SAW menerima. Safwan pun masuk Islam. Yang kelima, yang dari daftar harus dibunuh adalah Muqais atau Mikyas. Khilaf di antara sejarah tentang namanya. Muqais atau Mikyas bin Subabah. Adiknya yang bernama Qais masuk Islam dan terbunuh secara tidak sengaja di Uhud oleh muslimin. Karena pasukan muslimin kacau saat itu. Maka Muqais ini pura-pura masuk Islam untuk menuntut dia adiknya. Adiknya masuk Islam, adiknya muslim, mati syahid bahkan. Di perang Uhud dibunuh oleh kaum muslimin tapi tidak sengaja. Waktu kacaunya pasukan muslimin di Uhud, waktu pasukan pemanah sudah turun, akhirnya pasukan muslimin sempat bertemu dengan pasukan muslimin sendiri yang lagi kumpulin harta ghanimah dengan yang kebetulan mengejar pasukan Quraisy. Ketemu, akhirnya terbunuhlah di situ. Qais ini mati syahid waktu itu, terbunuh karena tidak disengaja di kancah perang. Rupanya Mikyas atau Muqais ini pura-pura masuk Islam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya masuk Islam, syahadat. Lalu dia bilang, ya Rasulullah, ya, sesungguhnya adik saya Qais terbunuh dan ketahuan siapa yang bunuh itu. Sebenarnya ada di antara muslim yang sempat mengatakan kayaknya ini anak panah saya. Maka dia minta diahnya, bayar dendanya. Maka kemudian pun dia dapat dendanya. Setelah dia dapat dendanya, dia pulang ke Mekah, dia iklanin kalau dia kafir, murtad. Maka Nabi SAW suruh bunuh. Yang keenam, Wahsy bin Harb yang membunuh Hamzah ini. Membunuh Hamzah dengan tombak, ya. Tentu nanti juga akan masuk Islam. Bahkan dia masuk Islam dan dia mengatakan, demi Allah tidak ada yang bisa menebus kesalahanku membunuh paman Nabi SAW kecuali aku membunuh musuh Allah. Dan dia membunuh nanti Musailamah al-Kadzab, nabi palsu di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia membunuh, dan uniknya dia membunuh dengan tombak yang sama yang dia bunuh Hamzah di titik yang sama. Setelah dia cabut, lalu dia mengatakan, alhamdulillah yang telah menutupi kesalahan itu dengan kebenaran ini. Kemudian yang ketujuh, Abdullah bin Khattal, ya. Kalau ini terbunuh dia. Yang ketujuh ini terbunuh, Abdullah bin Khattal, nanti kita ceritakan. Yang kedelapan, Ka'ab bin Zuhair bin Abu Zulma al-Muzani. Ka'ab ibn Zuhair bin Abi Zulma al-Muzani. Ini penyair yang suka sekali menghina Nabi SAW. Ya. Tapi dia, Ka'ab ini sempat minta maaf nanti dan masuk Islam. Kemudian yang kesembilan, Habbar bin Aswad bin Muttalib. Ia pernah menghadang Zainab anak Nabi SAW pada saat akan hijrah ke Madinah hingga keguguran. Namun ia juga masuk Islam dan dimaafkan oleh Nabi SAW. Habbar namanya. Yang terakhir, yang ke-10, Huwairith bin Nuqaiz. Ia telah mencelakakan Fatimah dan Ummu Kalthum radhiyallahu anhuma dari atas unta Abbas, dan ini terbunuh di tangannya Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi ada yang terbunuh tapi mayoritasnya selamat nantinya karena minta maaf. Yang terbunuh pasti Abdullah bin Khattal dan Huwairith bin Nuqaiz. Baik, setelah instruksi itu keluar, para sahabat keluar mencari 10 orang ini. Menyebarlah pada saat itu. Ya. Ayah Abu Bakar namanya Abu Kuhafa. Abu Kuhafa waktu itu tua sekali. Abu Bakar sudah sangat tua. Waktu menjelang pembebasan kota Mekah ini,
Umur Nabi SAW itu sudah mencapai 62 tahun. 60, 61, 62 tahun. Jadi Nabi SAW sudah mendekati mau meninggal. Abu Bakar cuma beda 2 tahun dengan Nabi SAW. Kalau Nabi 62, Abu Bakar sudah 60. Berapa umur ayahnya? Sudah 80 sekian, 90 tahun. Semuanya rambutnya putih, alisnya putih, jenggotnya semua putih. Abu Quhafa itu sudah sangat tua dan matanya sudah rabun. Waktu itu kebetulan dia tidak tahu informasi tentang Mekah ini, apa yang sedang terjadi. Dia sering jalan dipegang sama satu budaknya. Maaf, riwayat lain menyebutkan cucunya, tepatnya cucunya lah. Ia bertanya kepada cucunya, apa yang kau lihat wahai cucuku? Cucunya mengatakan, aku melihat kehitaman yang besar, pasukan banyak masuk, gitu kan? Karena Mekah itu kayak lembah, pintu gerbangnya, kemudian ada bukit banyak. Jadi bukit itu kelihatan orang kalau mau masuk ke Mekah itu. Maka cucunya mengatakan, aku melihat kehitaman yang besar. Kata Abu Quhafa, itu pasukan. Apa yang kau lihat sekarang? Kata cucunya, aku melihat hitam itu terbagi menjadi 4 bagian. Abu Quhafa berkata, itu pembagian pasukan menang. Kalau sudah dibagi jadi 4 bagian berarti menang. Gitu. Ia kembali bertanya, apa yang kau lihat sekarang? Kata cucunya, aku melihat sekarang pasukan hitam itu atau lihat hitam itu bergerak menuju masuk ke Mekah. Abu Quhafa berkata, sekarang akan terjadi pembantaian, maka segera kita menuju ke rumah. Karena Abu Quhafa sangat tua, maka ia belum sempat masuk ke rumahnya sudah ketangkap oleh pasukan muslimin dan akhirnya menjadi tawanan. Pasukan yang menawan Abu Quhafa membawanya kepada anaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu dan akhirnya Abu Bakar membawa ayahnya Abu Quhafa ke hadapan Nabi SAW. Jadi karena menghormati Abu Bakar, maka para pasukan muslim yang menangkapnya mengatakan ini ayah anda. Maka Abu Bakar pun menggendong ayahnya di punggungnya radhiyallahu anhu ajma'in, kemudian membawanya ke Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, ini ayahku tertawan dan aku membawanya untuk masuk Islam. Maka Nabi SAW berkata, wahai Abu Bakar, engkau telah menyusahkan orang setua dia. Semestinya beritahukan kepada kami dan kami akan datang untuk menyambutnya. Jadi rupanya sementara perjalanan, waktu Abu Bakar memegang ayahnya mengatakan, hai ayahku, aku adalah Abu Bakar. Maka Abu Quhafa pun merasa senang, anaknya datang lalu dipeluklah karena dia sayang sekali dengan anaknya Abu Bakar. Lalu Abu Bakar sempat mengatakan, aku telah datang membawa agama yang benar, maka terimalah. Jangan sampai kamu nolak, hai ayahku. Engkau telah mengetahui begini dan begitu. Dan sekarang pasukan Rasulullah telah menang, menguasai Mekah. Kami telah masuk. Ya, kalau orang menolak bisa terbunuh. Maka Abu Quhafa mengatakan, baiklah saya masuk Islam. Lalu Abu Bakar memikul di punggungnya. Lalu sampailah di hadapan Nabi SAW sampai akhirnya Abu Quhafa masuk Islam. Dan kata para ulama, Abu Bakar radhiyallahu anhu ini sangat unik. Karena 4 generasi sempat menjadi sahabat. Ayahnya Abu Quhafa, Abu Bakar sendiri, anaknya Abu Bakar dan cucunya Abu Bakar. Ini semua menjadi generasi sahabat. Tentu tidak semua cucunya radhiyallahu anhu ajma'in, tapi ada di antara cucunya yang berhasil mendapatkan masa hidupnya Nabi alaihissalatu wassalam. Abu Bakar berkata, tidak wahai utusan Allah, tetapi anda yang pantas untuk didatangi. Maka masuk Islamlah pada saat itu ayah Abu Bakar. Pada saat itu Nabi SAW melihat Abu Quhafa penuh dengan rambut putih, rambutnya panjang, gondrong, kemudian putih, alisnya putih semua, jenggotnya putih semua. Maka keluarlah hukum pada saat itu mewarnahi rambut. Kata Nabi SAW, bawalah hai Abu Bakar ayahmu ini kepada istri-istrinya dan suruhlah mereka mewarnahinya. Dia disuruh mewarnai dan Nabi SAW mengatakan juga, warnahilah rambut dan jenggot kalian yang sudah putih. Ya, karena Yahudi tidak mewarnahi. Tapi kita di sini disuruh mewarnai bukan warna hitam, tapi warnanya coklat atau kemerah-merahan. Ya, itu yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Lalu pada saat itu pun dibawalah ayahnya Abu Bakar dan sudah selesai kisah dia. Pada saat pasukan memasuki Mekah, Nabi SAW menundukkan kepala beliau. Waktu sudah lihat Ka'bah, menundukkan kepala beliau dan dari depan seluruh pasukan menyebar, lalu kemudian membelakangi atau berada di belakang Nabi SAW. Waktu melihat Mekah atau Ka'bah, masuk di pintu gerbang, kemudian mendekati Ka'bah, Nabi SAW menundukkan kepala. Dan sampai kata para sahabat kami menyaksikan, dagu Nabi SAW menyentuh lehernya sebagai bentuk tawadhu dan merendah, serta tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sambil membaca
surah Al-Fatih. Dan pada saat itulah surah Al-Fatih dibacakan lengkap oleh Nabi SAW 29 ayat. Ya. Ayat pertamanya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah nomor 48 ayat 1 sampai ayat 29. Dan para sahabat mendengarkan bacaan baginda Nabi SAW. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan kepadamu dengan kemenangan yang nyata. Kata para ahli tafsir, kemenangannya adalah kemenangan penaklukan Mekah. Dan ada yang mengatakan penaklukan negeri Rum atau Romawi. Ada pula yang mengatakan perdamaian Hudaybiyah. Tapi kebanyakan ahli tafsir menjelaskan ini adalah gabungan dari semuanya. Dari pembebasan Khaybar, kemudian pembebasan kota Mekah, setelahnya ada perang Hunain, setelahnya ada perang Tabuk. Semua itu yang masuk dalam ayat ini. Ayat 2-nya, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Supaya Allah memberikan ampunan kepadamu terhadap dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu ke jalan yang lurus. Baginda Nabi SAW dengan ayat kedua ini dipastikan kalaupun ada kesalahan atau dosa, semuanya sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diistilahkan dengan maksum. Kesalahan itu akan dimaafkan langsung oleh Allah. Ayat 3-nya, wa yansurakallahu nasran aziza, dan supaya Allah akan memberikan pertolongan yang banyak dan kuat kepadamu. Ayat 4-nya, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang sudah ada. Dari ayat ini sebagian besar ulama yang mengatakan bahwasanya iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan, karena dia bisa bertambah dikatakan, dan dialah yang telah menambahkan keimanan orang beriman di atas keimanan mereka. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Yang dimaksud dengan tentara langit adalah para malaikat, sebagaimana sudah kita jelaskan sempat hadir di perang Badr dan ikut berperang, ya. Dan juga nanti akan hadir di perang Hunain. Tapi di perang Hunain malaikat tidak ikut memerangi musuh. Ayat selanjutnya, ayat 5, liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa yukaffira anhum sayyiatihim wa kana dzalika indallahi fawzan 'azima. Supaya dia Allah memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan supaya dia Allah menutupi kesalahan-kesalahan mereka, dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah. Mulai ini, ayat ini turun, semua orang beriman laki-laki dan perempuan mendapatkan jaminan surga selama dia tidak membatalkan keislamannya. Walaupun nanti akan ada usatul mu'minin, orang-orang mukmin yang meninggal tidak sempat taubat masuk ke neraka dulu, tapi nanti akan masuk ke dalam surga. Ini jaminan. Dan bagian taubat, Allah akan maafkan kesalahan-kesalahan mereka. Ayat ke-6-nya, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhannas saw alaihim dairatus saw wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa adda lahum jahannam wa sa'at masira. Dan supaya dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkahi dan mengutuk mereka, serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam, dan neraka jahanam itu sejahat-jahat tempat kembali. Makna ayat ke-6 ini kata ulama adalah bahwasanya setelah pulang dari pembebasan kota Mekah, orang-orang munafik akan dibongkar kedoknya oleh Allah. Terutama nanti pulang dari perang Tabuk, sebelum sakitnya Nabi SAW dan meninggalnya beliau akan tunjuk satu persatu. Kata Nabi SAW di masjid, yang aku sebutkan namanya berdiri, munafik. Nabi SAW bongkar kedok mereka, fulan berdiri, fulan berdiri, fulan berdiri. Dibongkar satu persatu kedok mereka semuanya pada saat itu. Nanti kita jelaskan insya Allah pada saat waktunya nanti. Dan juga yang dimaksud dengan orang musyrik laki-laki dan perempuan akan disiksa oleh Allah adalah orang-orang yang tidak sempat masuk Islam dan terbunuh dalam keadaan kekufurannya di Mekah,
maka pasti akan kena hukuman ini. Ayat 7-nya, walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu azizan hakima, dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, sebagian ulama mengatakan tentara langit dan bumi adalah langit para malaikat, dan juga bisa saja hujan, bisa saja angin kencang, segala macam ini pasukannya Allah, ya kan? Dan juga di bumi bisa masuk di dalamnya semua manusia, binatang-binatang atau apapun yang terjadi di muka bumi, termasuk gempa, banjir dan sebagainya, pasukannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya teman-teman sekalian, jangan sampai kita menganggap pasukan itu cuma manusia pakai baju perang, tidak. Semuanya pasukan Allah, terjadinya banjir, badai, apalah ini semua adalah tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Ayat 8, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutus kau Muhammad tidak lain kecuali sebagai saksi akan kebenaran kami, pembawa berita gembira bagi orang-orang beriman dengan melakukan amal soleh mereka masuk surga, dan sebagai pemberi peringatan bagi yang membangkang. Ya, dosa-dosa diberikan peringatan. Ayat 9-nya, litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu wa tusabbihu bukratan wa asila. Semua tujuan syarat ini adalah agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, menguatkan agamanya, yakin ini kebenaran, membesarkan Allah dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang. Ayat 10-nya, innal ladina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayu'tihi ajran azima. Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepadamu, bahwasanya mereka akan janji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maksudnya ini adalah di baiat Ridwan, di sepakatan Hudaybiyah. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat itu melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Terus saja dibaca ayat ini sampai akhir ayat oleh Nabi SAW tentunya, sampai ayat 29. Ya. Tentu kita akan lanjutkan insyaAllah ayatnya. Saya akan bacakan karena di tulisan saya hanya tulis sampai ayat ke-10 saja. Lalu kemudian ayat 11-nya, sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rabi syagalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim qul faman yamliku lakum minallahi syai'an in arada bikum dharran aw arada bikum naf'a bal kana Allahu bima ta'maluna khabira. Orang-orang Badui yang tertinggal tidak ikut di kesepakatan Hudaybiyah akan mengatakan, harta dan keluarga kami telah memerintahkan atau merintangi kami, maka mohonkanlah ampun untuk kami. Mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki kemudaratan bagi kalian, dan jika dia menghendaki manfaat bagi kalian? Sebenarnya Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Makna ayat ini tentunya turun, kalau masih ingat dulu setelah kesepakatan Hudaybiyah, sempat ada iklan dari Nabi SAW untuk menyerang Khaybar, gitu kan? Ada banyak orang-orang, ya, pada saat perang Khaybar atau akan menuju ke perang Khaybar, Nabi SAW mengatakan tidak boleh ikut ke Khaybar kecuali orang-orang yang ikut di Hudaybiyah. 1.400 orang saja itu, nggak boleh lebih. Kecuali memang orang yang Nabi SAW tunjuk secara khusus, gitu. Maka datanglah orang-orang Badui mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak tahu ada Hudaybiyah, kami nggak tahu, izinkan kami sekarang ikut berperang. Karena mereka sudah dengar Nabi SAW bilang Khaybar akan tembus untuk mendapatkan ghanimah, mereka bilang itu. Karena mereka desak terus, maka Nabi SAW mengatakan boleh kalian ikut. Karena mereka bilang kami mau mati syahid, kami mau mendapatkan pahala perang segala macam. Tapi Nabi bilang boleh kalian ikut. Hanya saja tidak ada harta rampasan perang. Ternyata nggak ada yang ikut satupun. Maka turun ayat 11 tadi. Ayat 12, bal dhanantum allan yanqalibar rasul wal mu'minuna ila ahlihim abadan wa zuina dzalika fi qulubikum wa dhanantum dhanna as-sau'i wa kuntum qauman bura. Tapi kalian menyangka bahwasanya Rasul dan orang-orang mukmin tidak sekali-kali akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya, dan syaitan telah menjadikan kalian memandang baik dalam hati kalian prasangka itu, dan kalian telah menyangka dengan prasangkaan buruk, dan kalian menjadi kaum yang binasa. Kalian mengira
bahwasanya Nabi SAW tidak akan balik lagi setelah Hudaybiyah, atau tidak akan balik lagi setelah perang Hudaybiyah, setelah perang Khaybar, atau tidak balik lagi setelah pembebasan kota Mekah. Itu prasangkaan yang salah. Kemenangan semua Allah janjikan walaupun pasukan Islam lebih sedikit. Ayat 13, "Wa man lam yu'min billahi wa rasuli fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira." Barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak yakin tentang janji-janji dan ancaman yang ada, maka sungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang kafir neraka yang menyala-nyala. Ayat 14, "Walillahi mulkus samawati wal ard, yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wa kana Allahu ghafurur rahima." Dan hanya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia memberikan ampun kepada siapa yang dikehendakinya dan mengadab siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat 15, "Sayaqulul mukhallafuna idzan talaqtum ila maghanim lita'khuduha dharuna nattabi'kum yuriduna an yubaddilu kalam Allah kullan tattabi'una kadzalikum qala Allah min qabl fasayaquluna bal tahsudunana bal kanu la yafqahuna illa qalila." Orang-orang Badui yang tertinggal akan berkata, apabila kalian telah berangkat dan untuk mengambil harta rampasan perang, biarkan kami ikut bersama kalian, niscaya kami akan mengikuti kalian. Maka mereka hendak mengubah janji Allah. Artinya orang-orang kafir, munafik tidak akan ada gunanya. Mereka pun tidak akan dilibatkan. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Katakan kepada orang munafik dan orang-orang itu, tidak mungkin kalian ikut. Demikianlah Allah telah menetapkan sebelumnya. Tapi mereka malah mengatakan, kalian dengki pada kami. Bahkan mereka tidak mengerti sedikit pun alasan itu, atau tidak mengerti melainkan sangat sedikit sekali. Jadi waktu mereka dilarang, tidak usah ikut ke Khaybar kecuali pengikut Hudaybiyah saja, mereka bilang sama kaum muslimin, kalian cuma hasut pada kami supaya kami tidak ikut dapat harta rampasan perang. Ayat 16, "Qul lil mukhallafina minal a'rabi satud'auna ila qaumin uli ba'sin syadidin tuqatilunahum aw yuslimun fa in tuti'u yu'tikumullahu ajran hasana wa in tatawallaw kama tawallaitum min qablu yu'adzibukum 'adzaban 'alima." Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kalian akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kalian akan memerangi mereka atau mereka akan menyerah masuk Islam. Maka jika kalian patuh ajakan itu, niscaya Allah akan memberikan kepada kalian pahala yang baik. Dan jika kalian berpaling sebagaimana kalian telah berpaling sebelumnya, niscaya Dia akan mengadab kalian dengan adab yang pedih. Kata sebagian ulama, ayat ini turun pengajakan nanti Nabi SAW kepada orang-orang muslimin untuk pergi perang Tabuk. Nanti kita jelaskan masalah itu di perang Tabuk. Jadi rupanya mereka menolak lagi ikut perang Tabuk itu, orang munafik. Maka Allah turunkan ayat ini menjelaskan, sebelum mereka melakukan sudah turun ayatnya. Bagaimana mereka akan menolak, sebagaimana mereka menolak pada saat pergi ke Hudaybiyah itu. Ayat 17, "Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi haraj. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa may yatawalla yu'adzibhu 'adzaban 'alima." Tentu ayat ini nanti semua banyak berbicara tentang perang Tabuk ya. Nanti akan kita bahas juga di perang Tabuk insyaallah. Tidak ada dosa kata Allah bagi orang yang buta atau orang yang pincang atau orang yang sakit apabila mereka tidak ikut perang. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan barang siapa yang berpaling, niscaya akan diazabnya atau Allah akan mengazabnya dengan azab yang pedih. Jadi ini ayat ini turun kepada tentang masalah hukum uzur bagi orang yang tidak bisa ikut jihad. Sebagaimana waktu nanti perang Tabuk kita akan pelajari insyaallah nanti, ada orang-orang di Madinah sampai nangis karena nggak bisa ikut. Karena perang Tabuk jauh dari Madinah ke Mekah, jaraknya jauh sekali, dan mereka butuh kendaraan. Tidak ada kendaraan, maka mereka menangis pada saat itu. Mereka pulang sambil menangis tentunya pada saat itu. Dan ini dimasukkan dalam uzur. Orang buta juga tidak bisa berperang, tidak tahu mana musuhnya. Maka mereka kalau punya niat yang baik dapat pahala jihad. Kata Nabi SAW, waktu pulang dari perang Tabuk, sungguhnya di Madinah ada kaum yang tidak ada lembah yang kalian lewati, tidak ada rasa reti, tidak ada harta yang kalian keluarkan, tidak ada musuh yang kalian buat marah, kecuali mereka ikut bersama kalian dengan pahala, karena mereka tertahan oleh uzur. Ya, kalau mereka tidak punya uzur, mereka akan ikut. Ayat 19, wa maghanima katsiratan ya'khudunaha wa kana Allah azizan hakima, serta harta rampasan yang banyak yang akan mereka ambil. Dia adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kata ulama, ayat ini juga menjelaskan tentang harta rampasan Khaybar dan harta rampasan Hunain nanti, kaum Hawazin.
Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadi wa kaffa aydiyan nasi 'ankum wa litakuna ayatan lil mu'minina wa yahdiyakum siratan mustaqima. Allah menjanjikan kepada kalian harta rampasan yang banyak yang dapat kalian ambil, maka disegerakanlah harta rampasan ini untukmu, maksudnya Khaybar, dan dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya, dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan agar dia menunjuki kalian jalan yang lurus. Kata ulama, Mekah tidak jadi melawan atau tidak bisa melawan. Di perang Hunain juga jumlah mereka sampai 30.000 orang, juga tidak bisa mengalahkan pasukan muslimin. Ayat 21, wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahata Allahu biha wa kana Allah ala kulli syai'in qadira. Dan Allah telah menjanjikan kemenangan-kemenangan yang lain atas negeri-negeri yang kalian belum dapat menguasainya, yang sungguh Allah telah menentukannya, dan Allah Maha Kuasa lagi atas segala sesuatunya. Dikatakan oleh para ulama ayat 21 turun tentang kota Taif. Nanti kita pelajari setelah perang Hunain bagaimana kota Taif tidak bisa ditembus, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama tafsir mengatakan yang dimaksud adalah wilayah-wilayah yang belum dikuasai di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti dibuka setelah beliau meninggal. Ayat 22, walau qatalakumul ladina kafaru lawallaul adbara thumma la yajiduna waliyan wala nasira. Sekiranya orang-orang kafir itu juga berusaha memerangi kalian, pasti mereka berbalik melarikan diri ke belakang atau kalah. Kemudian mereka tidak memperoleh pelindungan dan tidak pula penolong. Kalau orang Islam keluar dengan pasukan yang benar, ikhlas karena Allah, betul jihad sedang terjadi, maka Allah janjikan kemenangan. Tapi banyak mereka masih ragu dan bimbang, gitu kan. Ayat 23, sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Itu semua peraturan Allah, sunnatullah yang telah berlaku sejak dulu. Orang beriman dari dulu jumlahnya lebih sedikit, tapi mereka ikhlas, mereka menang, dan kalian tidak akan pernah menemukan perubahan bagi sunnatullah itu. Beriman, beramal saleh, menang. Dan kalau sudah masuk di kancah peperangan, teman-teman sekalian, bukan lagi kita yang membunuh itu. Allah yang memudahkan kita membunuh orang kafir. Makanya Allah berfirman kepada Nabi SAW dan para sahabat, ya, a'udzubillahi minasyaitonir dalam ayat lain, ya, falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Hai Muhammad, beritahukan kepada umatmu, pasukanmu, bahwasanya bukan kalian yang membunuh, tapi Allah yang telah membunuh mereka, orang-orang kafir. Dan bukan kalian yang melempar tombak, anak panah, pedang yang diayunkan, tapi Allah lah yang telah mengayunkannya atau melemparkannya. Ayat 24, wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyahum anhum bi batni Makkah min ba'di an adfarakum alaihim wa kana Allah bima ta'maluna basira. Dan dialah telah menahan tangan mereka dari membinasakan kalian dan menahan tangan kalian untuk membinasakan mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kalian atas mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Artinya, waktu pada saat akan pembebasan kota Mekah, ini ada ulama tafsir mengatakan terjadi di kesepakatan Hudaybiyah. Tidak jadi Quraisy menyerang muslimin padahal sudah depan mata. Muslimin juga tidak jadi berperang juga sudah depan mata. Allah berikan kesepakatan. Juga ada yang mengatakan ini adalah pembebasan kota Mekah. Bagaimana Mekah tidak punya persiapan, akhirnya mereka menyerahkan Mekah. Jadi ditahan tangan mereka, tidak bisa melawan, muslimin juga tidak perlu membantai mereka. Ayat 25, humul ladina kafaru wa saddukum 'anil masjidil harami wal hadya ma'kufa. والهدي معكوفة أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. Mereka orang-orang kafir yang menghalangi kalian masuk ke Masjidil Haram pada saat kesepakatan Hudaybiyah. Dan ini tidak bisa dilepaskan, ya. Kesepakatan Hudaybiyah, pembebasan kota Mekah, perang Hunain. Ini satu paket. Ini tiga hal yang terjadi sangat dekat dan memang berhubungan dengan ayat-ayat dalam surah Al-Fatih ini. Mereka orang-orang kafir yang telah menghalangi kalian masuk ke Masjidil Haram dan menghalangi hewan kurban kalian pada saat kesepakatan Hudaybiyah. Sampai ke tempat penyembelihannya. Karena Nabi SAW waktu pergi dari Mekah pakai baju ihram, itu kan membawa hadyu, hewan kurban yang tadinya mau dikurbankan pada saat umroh, yang batal umrohnya. Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan mukminah, ya, atau perempuan-perempuan mukmin yang tidak kalian kenali di Mekah, maka sehingga kalian akan membunuh mereka, ya, tidak karena tidak tahu,
yang menyebabkan kalian akan ditimpa kesusahan tanpa pengetahuan, tentulah Allah tidak akan menahan tangan kalian membinasakan mereka, supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Sekiranya mereka tidak bercampur baur, tentulah kami akan mengadab orang-orang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih. Maksudnya adalah waktu kesepakatan Hudaybiyah, muslimin tidak jadi perang, padahal mereka sudah 1.000 orang dan mereka bawa pedang. Mereka bisa menyerang Mekah, sudah depan mata. Pasukan Quraisy juga ada di situ pada saat itu keluar. Yang 3.000 orang juga depan mata, tinggal diserang menguasai Mekah. Tapi Allah menyebutkan sebabnya kenapa Allah tahan pada saat itu tidak jadi perperangan. Karena dalam Mekah ada laki-laki mukmin dan perempuan mukminah yang menyembunyikan Islamnya. Kalau pasukan Islam masuk waktu itu dan membantai, membunuh, akhirnya ada orang Islam yang terbunuh, dan itu akan mendatangkan penyesalan buat kalian. Ini kata Allah SWT di ayat 25-nya tadi. Dan kalau seandainya tidak ada umat Islam di situ, di Mekah, tidak bercampur baur dengan orang kafir, kami pasti akan azab mereka dengan azab yang pedih. Kata ulama tafsir, sebagian besar mereka mengatakan ayat 25 ini sangat jelas. Kalau ada satu wilayah, tidak ada satupun muslimnya di situ, maka mudah sekali Allah hukum, mudah sekali Allah azab. Tapi kalau ada muslim di situ satu saja, itu sudah cukup menjadi penghambat atau tidak jadinya Allah menghukum mereka karena keimanan orang itu. Apalagi kalau dasarnya dia orang soleh. Ya. Jadi selamatnya negara-negara kafir sebenarnya sekarang ini bukan karena mereka itu makmur, tapi Allah menyelamatkan justru karena adanya umat Islam di sana. Dan dengan hikmah Allah subhanallah, seluruh dunia ini ada saja orang Islam. Tidak ada yang tidak ada orang Islam gitu. Sehingga dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala tidak jadi menghukum mereka. Ayat 26. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa. Kata ulama adalah kalimat tauhid, dan makna lain adalah ketawaduan. Makanya Nabi SAW waktu masuk Mekah bukannya justru sombong seperti orang jahiliyah. Kalau orang kafir menang, mereka malah sombong-sombong, gitu kan. Kalau muslimin malah tidak, malah mereka merendah. Dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa dan patut memilikinya. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat 27. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. La tadkhulunna al-masjidal harama insyaallahu aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirin la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Sesungguhnya Allah telah membuktikan dan membenarkan mimpi Rasulnya, ya, yaitu sesungguhnya kalian pasti akan memasuki Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala kalian dan mengguntingnya, sedang kalian tidak merasa takut. Maka Allah menjadikan atau mengetahui apa yang tidak kalian ketahui, dan dia akan memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat. Makna ayat 27 ini teman-teman adalah umrat qadha. Masih ingat gak kisah umrat qadha? Setelah kesepakatan Hudaybiyah dan pembebasan Khaybar, Nabi SAW tahun depannya datang umroh, namanya umrat qadha, yang mereka masuk ke Mekah selama 3 hari, sempat ibadah, umroh segala macam, cukur rambut mereka. Ayat ini menjelaskan masalah itu. Kalau lupa apa boleh buat, ya, nasibnya itu. Ayat 28. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Dialah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Islam ini pasti menang, nggak bakal pernah ada yang bisa menahannya. Sunnatullah, dia yang mengutus untuk memenangkan di atas agama semua, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Tinggal siapa yang mau bergerak, gitu. Ayat 29 yang terakhir, Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوه من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Muhammad benar-benar utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak ada keraguan dalam masalah itu. Dan orang-orang yang bersama dengannya, para sahabat, sangat tegas terhadap orang-orang kafir dan berkasih sayang sesama mereka. Kalian lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya.
Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil. Yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat. Lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya. Karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan mengerjakan amal saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Maka dengan membaca ayat ini, Nabi SAW membaca terus ayat ini sampai akhirnya tiba di wilayah Khif tadi. Kemudian Nabi SAW mengumpulkan pasukannya. Pasukan yang pertama tiba di Khif adalah pasukan Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Dan ia segera mengatur pasukannya serta mengamankan sekitar lokasi, juga memasang kemah untuk Nabi SAW. Sementara yang terakhir tiba adalah pasukan Khalid bin Walid. Dikarenakan terdapat beberapa dari pemuka dan pemuda Quraisy, juga kesatrianya yang tidak mau menyerahkan diri, bahkan berusaha membentuk pasukan dan berusaha menyerang. Dan mereka menyerang pasukan Khalid bin Walid. Lalu kelompok pasukan mereka berusaha menyerang pasukan Khalid bin Walid, sementara Nabi SAW telah melarang pasukan Walid untuk menyerang, tidak boleh membunuh, kecuali 10 orang tadi. Pasukan-pasukan Quraisy yang terbentuk ini dan pemuda juga kesatria adalah dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal, Safwan bin Umayyah bin Khalaf, Al-Harith bin Hisham, dan Abdullah bin Rabi'ah. 4 orang ini mengajak anak-anak muda Mekah, kita keluar bentuk pasukan. Tapi bukan dalam Mekah, karena Mekah sudah masuk pasukan. Mereka keluar di luar Mekah. Nah, kebetulan untuk mereka keluar bentuk pasukan di luar, ketemu sama pasukannya Khalid bin Walid yang belum masuk ke Mekah. Tadinya pasukan Khalid bin Walid kebetulan di depan waktu awal mau menyerang. Tapi setelah menang, Nabi SAW letakkan bukan di depan lagi pasukan Khalid bin Walid, sudah dipindahkan. Maka pasukan Nabi SAW lebih dulu masuk, baru pasukan Khalid bin Walid terakhir masuk. Waktu sebelum masuk, sempat pasukan Khalid bin Walid ketemu dengan pasukan Quraisyin di luar pintu gerbang Mekah. Saat Khalid bin Walid menghadapi mereka, ia menawarkan agar mereka masuk Islam seraya berkata, wahai Ikrimah, ini adalah utusan Allah dan sudah sangat jelas, ia menguasai Mekah sekarang, masuk Islamlah. Dan itu lebih baik buat engkau dan mereka. Tapi ternyata mereka menolak. Khalid bin Walid kemudian mengatakan, masuklah ke rumah-rumah kalian agar kalian mendapatkan keamanan. Mereka juga menolak, tetap saja mau berperang. Khalid lalu berkata, kalau begitu jangan halangi jalan kami masuki Mekah, karena Rasulullah SAW melarang kami memerangi kalian, kecuali individu saja di antara kalian, yang lain tidak boleh ikut campur. Ternyata di pasukan ada Ikrimah, dan Ikrimah termasuk orang yang memang harus dibunuh, sama juga dengan Safwan, gitu kan. Maka kata Khalid bin Walid, Ikrimah dan Safwan mau melawan silakan, yang lain jangan ikut-ikutan. Tapi rupanya pasukan mereka tidak mau menyerahkan. Akhirnya Khalid bin Walid tidak menemukan celah kecuali memerangi mereka. Saat terjadi peperangan, terbunuh dari Quraisy sekitar 23 orang, dan tidak satupun dari muslimin yang terbunuh. Maka pasukan Ikrimah melarikan diri, termasuk Ikrimah sendiri melarikan diri bersama Safwan keluar Mekah. Dan pada pasukan Khalid bin Walid, ada yang mengejar Al-Harith bin Hisham dan Abdullah bin Rabi'ah, sambil keduanya melarikan diri, dan rumah mereka dan mereka melarikan diri pada saat itu ke rumah terdekat yang mereka bisa selamat, tepatnya rumahnya Ummu Hani. Ummu Hani radhiyallahu anha adalah saudara kandungnya Ali bin Abi Thalib. Keduanya lalu masuk ke rumah Ummu Hani sambil berkata, lindungilah kami wahai Ummu Hani. Ummu Hani lalu menjawab, aku telah melindungi kalian. Lalu Ummu Hani keluar dan melihat di depan rumahnya ada seseorang dari pasukan muslimin yang ia tidak mengenalnya, dan ternyata itu adalah adiknya sendiri Ali bin Abi Thalib yang sedang mengejar dua orang ini, Harith bin Hisham dan Abdullah bin Rabi'ah. Maka Ummu Hani itu tentu muslimah, sudah masuk Islam dia. Ummu Hani berkata kepada Ali, wahai Ali, mereka berdua di bawah perlindunganku. Ali berkata, wahai Ummu Hani, mereka berdua telah berusaha memerangi kami, maka demi Allah tidak boleh keluar rumahmu sampai ada perintah dari Nabi SAW. Ummu Hani berkata, aku akan menemui sendiri Nabi SAW. Pada saat itu Nabi SAW sedang mandi di dalam kemah dan niat akan melaksanakan sholat serta Fatimah radhiyallahu anha yang menutupi beliau dengan kain. Ummu Hani lalu pamit masuk dan diizinkan oleh Nabi SAW, dan Nabi SAW berbicara dari belakang tirai mandinya.
Lalu Nabi SAW berkata, ada apa wahai Ummu Hani? Ummu Hani berkata, wahai Rasulullah, sungguh aku telah melindungi Al-Harith bin Hisham dan Abdullah bin Rabi'ah. Maka Nabi SAW menjawab, sungguh kami telah melindungi siapa yang engkau lindungi wahai Ummu Hani. Dan ini juga hukum syari sendiri teman-teman sekalian. Bagaimana Islam agama yang memuliakan semua laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua, kaya atau miskin selama dia muslim dihormati. Ummu Hani seorang wanita melindungi dua orang kafir yang sudah halal darahnya, tapi dilindungi oleh Nabi SAW. Saat pasukan Khalid bin Walid tiba di lokasi di mana Nabi SAW sudah berkemah dan Khalid bin Walid melaporkan kejadian Ikrimah dan pasukannya, maka Nabi SAW memaafkan Khalid karena tidak ada pilihan lain kecuali harus memerangi Ikrimah yang menolak menyerahkan diri ataupun mengalah. Tentu Ikrimah melarikan diri bersama Safwan ke arah negeri Syam, sementara Abdullah bin Abi Sarah dan Hindun juga menyembunyikan diri di sekitar Mekah. Ya, tentu ini kisah teman-teman sekalian, nanti akan ada masuk Islamnya mereka. Ikrimah masuk Islam, Safwan masuk Islam, Abdullah bin Abi Sarah, Hindun juga akan masuk Islam, dan itu insya Allah akan kita ceritakan dan bahas nanti malam nanti. Saya akan tutup teman-teman sekalian dengan Zubair bin Awam berhasil menemukan Habbar bin Aswad, salah satu yang harus dibunuh ini, dan membunuhnya saat Habbar bergantung pada kiswah Ka'bah. Nabi SAW lalu menuju ke Ka'bah dan tawaf, dan sebagian besar pimpinan Quraisy menyaksikan kejadian besar tersebut, termasuk Al-Harith bin Hisham dan Abdullah bin Rabi'ah yang dibawa naungan Ummu Hani. Dan Nabi SAW waktu lagi tawaf ya, membaca akhir surah Al-Fath. Yang tadi sudah kita bacakan, saya ulangi lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tadi Nabi sudah baca 29 ayat waktu masuk Mekah. Sekarang beliau lagi tawaf, beliau keraskan suaranya. Dan para sahabat melindungi Nabi SAW membentuk lingkaran. Orang-orang Quraisy ada di belakang Nabi SAW. Dan Nabi keliling, masih ada patung-patung waktu itu. Beliau tawaf lalu membaca ayat terakhir Al-Fatih tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja syat'ah كزرع أخرج شطأه فآزر فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Muhammad adalah utusan Allah dan yang bersamanya itu sangat tegas dengan orang-orang kafir, tapi mereka berbelas kasih di antara mereka. Kalian melihat mereka ruku dan sujud dengan karunia Allah, mencari karunia dan keridhaannya, mencari karunia Allah dan keridhaannya. Tanda-tanda pada tampak muka mereka ada bekas sujud. Dan demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadi tanaman itu kuat dan menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang yang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang beriman dan mengerjakan amal soleh di antara mereka pahala yang besar. Dan itu sampai sini teman-teman sekalian bahasan kita, karena Masya Allah dari jam 9 sampai kurang lebih jam 12 ya, hampir 3 jam kita bicara di sini. Mudah-mudahan antum tidak jenuh insya Allah ya. Dan kita akan masuk pertemuan kita ke depannya. Kita masih akan lanjutkan tentang pembebasan kota Mekah ini, apa saja yang terjadi di situ, termasuk masuk Islamnya beberapa tokoh-tokoh yang sudah kita sebutkan tadi yang semestinya halal darahnya untuk dibunuh tentunya, dan juga bagaimana setelah itu hukum-hukum syar'i yang ditetapkan oleh Nabi SAW di Mekah, termasuk penghancuran berhala secara massal yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW di sana. Semua itu akan kita pelajari insya Allah, dan dengan izin Allah tentunya kita akan lanjutkan besok subuh materi kita. Dan untuk pertanyaan tentu saya tidak buka sekarang, silakan dikumpulkan pertanyaan itu. Kita akan lanjutkan karena pembebasan kota Mekah belum selesai. Ya, nanti kalau selesai materi baru antum bertanya. Termasuk hikmah dalam ilmu adalah kita bertanya pada saat sudah selesai ya, dan masuk berakal orang yang bertanya setelah selesai tentunya. Allahu a'lam. Itu tentu yang saya sampaikan teman-teman sekalian, dan insya Allah sebagaimana saya katakan tadi, kita akan lanjutkan pada pertemuan akan datang nantinya. Selesaikan
Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat, dan semoga saja apa yang kita kerjakan dan sedang kita kerjakan ataupun yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang diterima dengan pahala yang sempurna, dan semoga seluruh dosa-dosa yang pernah kita kerjakan apapun sifatnya itu, kecil atau besar, sengaja tidak sengaja, samar ataupun nyata, semuanya diganti oleh Allah dengan kemahamurahannya menjadi pahala. Dan semoga selalu kita doakan Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka, dan juga dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga saja siapapun yang menginginkan keburukan bagi Indonesia, bagi Islam, bagi muslimin, dikembalikan ti budaya mereka kepada diri mereka sendiri. Selalu kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka sedang terlindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan amal, dengan harta, baik dengan doa, dengan harta, dan juga dengan apa yang kita mampu lakukan atau dengan jiwa kita. Dan semoga itu dicatatkan pahala oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.